Welcome to the Manuscript YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript. Lenis Kogoya dikenal sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua. Latar belakangnya sebagai kepala suku membuatnya menjadi rujukan untuk setiap kondisi Papua. Saat ini Lenis Kogoya menjadi orang di lingkaran satu Presiden Jokowi. Dalam video kali ini Lenis Kogoya menjelaskan peranannya yang akan membantah setiap tudingan negatif dari gerakan Papua Merdeka soal kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Soal pembangunan di Papua pun, Lenis Kogoya sangat berperan penting. Dia juga menyarankan jika Papua ingin merdeka, maka harus berjuang tanpa kekerasan. Tetapi pada video ini, saat mahasiswa Papua menyinggung soal kepala suku di Papua, Lenis Kogoya tersinggung, dan Lenis pun menyuruh moderator Joseph Paul Zhang memblokir mahasiswa tersebut. Video ini akan membuka wawasan kita semua soal Papua merdeka. Hantam tanggapan Anda di kolom komentar, tetapi ingat, jangan maki-maki. Salam dari YouTuber Manuscript. Saya itu mundur kena, maju kena. Tapi hanya saya berpegang adalah bagaimana saya mau mensejahterakan rakyat Papua dengan konsep kasih, dengan hati yang tulus. Sekarang kita lihat bahwa orang-orang banyak yang berkepentingan untuk secepatnya. Seperti toko-toko yang mengatasnamakan orang Papua. Ada yang bilang kepala suku lah. Kamu matamu buta kamu. Kamu siapa kamu? Saya ingin tahu kamu. Oh, buta. Anak kecil kamu baru lahir kemarin kamu stop bicara sudah. Ini Pak, kita sedang berdiskusi, bukan mau marah-marah. Bapak mau bantai ya dengan diskusi Pak. Ya kamu tidak tahu kepala suku di Wakam kalau anak Wamena, kamu tahu kepala suku. Di pegunungan tuh Pak, kepala suku bukan hanya terdiri dari satu suku. Kamu tahu banyak Pak. Kamu tahu diangkat di Papua, kamu tidak tahu ya? Oke bagus, kamu tidak tahu. Saya sudah foto kamu nih. Tidak masuk akal kamu, otakmu nggak benar itu. Kamu baru tahu kepala suku Lenis Kogoya di Papua. Pakai intelijen ini di media, kamu bicara yang benar, anak kecil kamu. Bisa sedang menjelaskan, ini kan diskusi Bapak. Bicara tidak baik, kamu tuh bukan manusia kamu. Kamu anak kecil baru lahir kemarin kamu bicara kamu, cari kamu ya, tunggu dulu. Tutup aja itu anak tidak benar itu. Anak kehilangan dari mana itu? Kamu tidak tahu Kogoya kan? Anak kecil saya goblok ini kamu ya. Hati-hati bicara di media, jangan sok bicara. Saudara Markus Aluk yang berani tanda tangan kembalikan nama KKB siapa? Saya yang tanda tangan. Yang menyatakan jika banyak kembalikan nama teroris, saya tolak, saya masukkan nama KKB. Itu saya yang tanda tangan. Kalau Anda tahu, kalau ingin namanya keselamatan rakyat Papua. Masalah merdeka dan tidak, ini begini. Masalah lepas atau tidak, tujuan kita sama. Jadi kalau ada yang berjuang untuk kita merdeka dan sebagainya, silakan saja. Itu hak kebebasan di secara hukum menyampaikan pendapat, itu hak. Tidak ada dilarang, asal jangan kekerasan. Manuscript 2, 1. Baik, selamat malam buat kita semua. Ya. Terima kasih, diskusi pada malam hari ini sangat menarik sekali. Sangat menarik juga buku yang sudah kita diskusi malam hari ini, yaitu dengan judul Jangan Lepaskan Papua. Menurut saya, buku yang sudah tadi diskusikan itu sangat baik, tapi dalam pandangan orang di luar Papua itu pantas. Karena apa yang dirasakan oleh kami orang Papua dengan orang di luar Papua beda. Karena saya sebagai mahasiswa yang sedang kuliah di luar Papua, sangat merasakan juga tidak hanya di Papua, tapi tentang rasisme yang sudah disinggung tadi itu, kami yang di luar Papua ini sangat dirasakan. Jadi seperti yang buku yang dijelaskan, jangan lepaskan Papua. Tapi kalau buku itu dibalikkan di pandangan kami ke orang asli Papua sebenarnya, buku itu harus diganti judul, lepaskan sajalah Papua, seperti itu. Karena saya sendiri melihat kalau dari aspek lain sudah disinggung terlalu banyak. Sedikit mau singgung tentang dari jumlah orang Papua yang ada dan juga dari segi agama yang ada. Karena bagi saya, kalau melihat dari jumlah orang Papua yang ada itu, dari pelanggaran HAM yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi bagi saya itu, orang Papua itu hanyalah luka busuk di tubuh Indonesia. Tidak ada masa depan yang jelas di tubuh Indonesia. Karena kalau kita melihat dari dulu, jumlah orang Papua yang di sama orang Papua itu dulunya sama-sama 4 juta. Tapi sampai sekarang kalau kita bisa melihat, jumlah orang Papua yang di sekarang bisa bertambah jadi 20 juta, sedangkan orang Papua bisa menurun sampai 2 juta. Jadi kenapa bisa menyebabkan itu? Sedangkan orang Papua di semakin jumlah mereka semakin bertambah jadi 20 juta, orang Papua jumlahnya hanya jadi 2 juta. Apalagi sekarang sudah bertambahnya dengan pemekaran 3 provinsi yang baru. Saya pikir ini sudah rencana secara sistematis untuk menghabiskan ras Melanesia, itu orang Papua sendiri. Dengan adanya pemekaran seperti ini, akan bertambahnya trans semakin banyak, dan juga dengan minuman keras, dengan pelanggaran HAM semakin banyak,
tertunda, dan saya juga menganalisa bahwa 10 atau 15 tahun ke depan lagi bahwa kita orang Papua ini akan habis kalau pendekaran ini semakin sekarang kita lihat bahwa orang-orang banyak yang berkepentingan untuk secepatnya, seperti toko-toko yang mengatasnamakan orang Papua. Ada yang bilang kepala suku lah. Saya tidak tahu kepala suku yang dimaksud seperti apa, karena kalau kita melihat dalam kepala suku di Papua itu kan kepala suku tidak hanya jabatan kepala suku itu tidak diberikan oleh pemerintah, jabatan kepala suku itu secara adat. Seperti itu yang pertama ya. Yang kedua, di bagian agama, kami di Papua juga sama juga merasakan bahwa beberapa organisasi sudah dikatakan agama, baik itu gereja Kimi, gereja Kidi, gereja Baptis sudah dikatakan gereja OPM. Jadi gereja pun sudah dikatakan, gereja itu sudah dikatakan juga OPM. Jadi semua aspek bagi orang Papua di tubuh di dalam bingkai NKRI itu sudah tidak ada lagi. Semua dikatakan OPM, baik di agama yang katanya dulu orang sampai sekarang orang Papua itu paling menghargai gereja, tokoh-tokoh agama, tapi sekarang ini dikatakan bahwa agama baik gereja-gereja itu dikatakan OPM, dan orang Papua semakin habis. Ini dari diskusi ini mungkin judul yang tadi sudah diangkat. Kenal dulu nama kamu siapa? Kamu perkenalkan dulu nama kamu siapa? Nama saya John. John, kamu dari mana? Saya dari Wamena. Iya, John apa kamu? John Togodi. Kamu John apa? Kamu jelasin dulu perkenalan nama kamu, marganya apa? John Togodi. Karena kamu tidak mengenal kepala suku, makanya saya mau tanya kamu. Kamu Wamena mana? Asli Wamena mana? Pak, ini kita sedang berdiskusi, bukan mau tanyakan asalnya. Baru perkenalan dulu. Kamu matamu buta kamu. Kamu siapa kamu? Saya ingin tahu kamu. Oh, buta. Anak kecil kamu baru lahir kemarin, kamu stop bicara sudah. Ini Pak, kita sedang berdiskusi, bukan mau marah-marah. Aku mau bantai ya dengan diskusi, Pak. Ya, kamu tidak tahu kepala suku di Batam kalau anak Wamena. Kamu tahu kepala suku. Kepala suku itu diresmikan oleh turunan. Kamu tahu gini halo, Kang Yemotara di Lania, gini halo, kamu tahu tidak? Kepala suku di Wamena. Gini halo. Pak, Kau ingin tahu? Kamu siapa? Kamu marga apa kamu? Di pegunungan tuh Pak, kepala suku bukan hanya terdiri dari satu suku. Kamu tahu Banyak Pak. Kamu tahu diangkat di Papua, kamu tidak tahu ya? Oke, bagus, kamu tidak tahu. Saya sudah foto kamu nih. Boleh Pak. Mengenai saya. Anak kecil baru lahir, kamu kemarin kamu bicara ngamu lagi. Oke Pak. Seperti itu Pak. Anak kecil bicara itu. Tidak masuk akal kamu, otakmu nggak benar itu. Iya Pak. Bapak kan sebagai. Mengenai saya, oke, kau ada di mana nih tadi kau ya? Hati-hati kamu bicara tidak mengenai kepala suku. Makanya anak-anak kayak gini ini akan putus kamu. Kamu harus mengenal kepala suku dulu dong. Bapak sebagai staf presiden ya sampaikanlah dengan diskusi secara. Kamu mengenal kepala suku ini yang saya kasih tahu kamu bukan masalah itu. Seharusnya kamu harus mengerti kepala suku itu siapa. Kamu belum tahu kepala suku Lenis Kogoya di Papua. Oh, belum tahu kamu ya. Bagus sekali kamu ya. Oke Pak. Bicara kamu pakai intelektual. Pakai intelektual ini di media. Kamu bicara yang benar. Anak kecil kamu. Bapak silakan membantah, nanti sebentar nanti dikasih waktu Bapak. Bisa sedang menjelaskan. Ini kan diskusi Bapak. Bicara tidak baik. Kamu tuh bukan manusia kamu. Sudah tutup sudah kamu. Saya mau bicara aja. Tutup dulu. Oke Pak, lanjut Pak. Kamu anak kecil baru lahir kemarin kamu bicara kamu. Saya cari kamu ya. Tunggu dulu. Tutup aja itu. Itu anak tidak benar itu. Anak kehilangan dari mana itu? Kamu tidak tahu Kogoya kan? Kau yang pelaku atau saya? Kau yang pelaku atau saya? Anak kecil saya goblok ini kamu ya. Oke, Pak Lenis Kogoya silakan langsung Begini, pendapat ya. Anak-anak bicara otak ini tidak baik semua. Kalau mahasiswa bicara tidak sopan semua ada bicara di media ini. Ini maksudnya apa anak-anak ini? Baru lahir kemarin ini. Kalau kamu memang pendidikan yang benar, kamu kena pindah kemampuan. Kamu bangun Papua, bukan kamu berteriak begitu. Markus Alok, saya mau kasih tahu Pak Markus Alok. Anda sebagai orang berpendidikan dan Anda sebagai orang intelektual, orang Wamena asli. Ada beberapa adik-adik yang menyangkal kepala suku, saya mau sampaikan. Kamu tahu yang terjadi, mulai kita ribut, bukan baru sekarang, sebelum kamu lahir. Sebelum saya lahir tahun 77 itu sudah terjadi. Dulu namanya gerebolan dulu. Sekarang disebut itu HPM. Saat itu bolpek, kalian bolpekan bolpek dulu.
Kamu anak Papua, kamu pegang bolpen. Kamu kasih tahu. Siapa yang pelakunya? Yang pelakunya siapa? Kamu catat itu baik-baik. Yang korban siapa? Yang sekarang berteriak di hutan siapa? Kamu jangan mengatasnamakan. Kamu ini. Kamu beralasan atas nama Kogoya, kamu beralasan seolah-olah kamu media menjual untuk makan mata. Apa yang kamu lakukan di media ini? Hati-hati bicara masalah Papua. Kalau anak kecil kamu tidak tahu masalah Papua. Kamu yang pelaku atau Kogoya yang pelaku? Hati-hati bicara di media. Jangan sok bicara. Saudara Markus Aluk, penyampaian bantahan saya sangat setuju, bagus. Tetapi ada satu hal saya mau sampaikan, bahwa Papua dulu dan sekarang kita beda. Catat dulu, saya kasih tahu, catat. Papua dulu dan Papua sekarang beda. Dulu waktu saya kecil, dari Ladiaya saya jalan kaki ke Wamena, di kampungnya Markus Aluk. Saya jalan kaki dalam perjalanan 1-2 hari tidur di dalam perjalanan saya. Setelah pembangunan masuk, jalan Ladiaya Wamena hanya 1-2 jam atau 1 jam bisa tetap sampai sekarang, sampai di Tolikara tembus. Ada menyangkal pemerintahan Jokowi ke Papua. Apakah Anda menyangkal jalan Jayapura Wamena tembus sekarang? Kamu tidak rasa malu? Pemerintahan sekarang, jalan Jayapura Wamena sudah tembus. Ya perjuangan siapa? Kepala suku Lenis Kogoya. Kamu tahu bahwa Jokowi ke Wamena. Kantor lembaga ada di sana dikasih isi noken baru saya serahkan. Akhirnya sekarang hasilnya jalan Jayapura Wamena tembus. Beras, minyak goreng, semen, semua bangunan sekarang sudah mulai murah. Kenapa Anda menyangkal? Jokowi ke Papua bukan jalan-jalan. Jalan juga Wamena tembus. Jalan Manokwari, Sorong tembus. Nabire, Sorong tembus. Jalan Odekan tembus. Pasar Mama dibangun. Anda tahu, Sorong dibangun. PLTA dibangun di tanah Papua. Kalau Anda menyangkal pemerintahan Jokowi bersama Lenis, di antara kalian sekarang ini, berarti berdosa besar. Berdosa besar secara adat, ada yang kutuk. Saya kasih tahu, hati-hati bicara masalah pembangunan Papua. Menyangkal kepala suku, menyangkal Jokowi. Sama saya pembohongan publik di hadapan media. Di sini ada kesalahan saudara menyampaikan pendapat di media bahwa ada menyangkal. Negara hadir di Papua adalah bukan memusnahkan, bukan menghancurkan, bukan membunuh, tapi datang untuk melayani, memberikan pelayanan terbaik. Pemerintah hadir di Papua untuk membantu bagaimana pemerintahan di Papua jalan betul-betul yang diharapkan oleh negara. Untuk itu, sekarang mau catat, saya mau sampaikan, bukan kesimpulan, tapi menyampaikan bahwa ada 3 hal harus perlu dicatat. Jakarta, Papua, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dipimpin oleh pemerintah provinsi Papua, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Maka hajat pemerintah pusat duduk sama-sama selesaikan masalah. Pertama yang kamu harus minta tuntutan adalah, pertama adalah duduk bersama menyampaikan masalah keamanan. Apakah Anda mau tarik keamanan ada di wilayah-wilayah atau pos-pos tarik ke kota, atau berhenti? Contoh, waktu kemarin baru-baru dikasih namanya teroris. Yang berani tanda tangan kembalikan nama KKB. Siapa? Saya yang tanda tangan. Bukan kalian. Keselamatan rakyat Papua. Yang tanda tangan demi rakyat Papua, yang tanda tangan hanya Lenis Kogoya. Surat masuk ke Istana Presiden. Lalu Panglima TNI Kapolri datang di Jayapura. Yang dipanggil kami hanya 5 orang saja. Saya Ramses Soe dan John Helwai. Dan 2 mantan OPM kami panggil. Apakah Anda setuju nama teroris atau KKB? Yang menyatakan jika banyak kembalikan nama teroris, saya tolak, saya masukkan nama KKB. Itu saya yang tanda tangan. Kalau Anda tahu, kalau ingin namanya keselamatan rakyat Papua. Karena tujuan saya adalah nama pasukan setan ke Papua. Saya kasih nama pasukan pelayan. Catat itu baik-baik. Anak-anak yang kamu sekarang ini
punya pikiran yang jelek yang dapat oleh kepala suku. Catat baik-baik. Saya yang tanda tangan. Kasih pasukan setan, saya kasih pasukan nelayan. Yang terjadi di lapangan, saya belum tahu, tapi yang penting saya sampaikan dan saya tanda tangan. Ini contoh masalah keamanan. Jadi poin kedua, masalah ekonomi. Kalau kekhawatiran kita yang kamu alami sekarang ini sama dengan saya juga sama. Seperti contohnya, masalah hak wilayah. PT Freeport kelola. Berapa persen orang asli Papua? Berapa persen untuk memberikan hak kepada masyarakat? Masalah pengusaha orang asli Papua. Berapa persen orang asli Papua jadi pengusaha sukses? Masalah TPNS. Berapa orang asli Papua siap untuk PNS? Apakah orang asli Papua punya kios? Ini harus dibicarakan satu pembahasan khusus bersama. Yang ketiga, masalah pelanggaran HAM. Jokowi dengan saya pernah kasih keluar tahanan polisi di AB. Tahanan polisi kita kasih keluar tahanan di AB. Akhirnya juga bisa kita keluarkan. Masalah bisa selesai. Jadi kesimpulan saya malam ini adalah semuanya bisa dari solusi. Tidak ada bila tidak bisa. Jadi kekhawatiran kamu alami. Sekarang Pak Markus Saluk, abang saya dengan yang adik-adik yang kekhawatiran ini. 3 hal yang tadi harus kita jalankan. Kita minta kepada pemerintah Papua bersama dengan pemerintah pusat harus pecahkan masalah ini, duduk bersama. Jangan kita baku jual dengan saudara dengan saya. Jangan baku ribut dengan antara kita dengan Papua. Ini sama saja istilahnya Papua tipu Papua. Jadi hati-hati kita bicara, menyampaikan ini harus betul-betul secara ilmiah. Yang paksa di lapangan beda dengan bicara beda, jangan sampai terjadi. Untuk itu, forum ini bisa juga rekomendasikan atau bagaimana masukan-masukan ini ada 3 hal yang tadi. Pertama, duduk bersama bicarakan masalah keamanan, masalah ekonomi, masalah pelanggaran HAM. 3 poin ini harus dibahas sama-sama. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sama-sama untuk kita bahas. Itu saja. Jadi adik-adik yang selama ini pikiran yang jahat terhadap saya, sebenarnya salah semua pikirannya itu. Di mana kesalahannya? Saya bukan presiden. Saya bukan menteri. Tanya John Tipo. Tanya ngapain kementerian yang baru tahun ini masuk. Jadi ini keliru. Anak-anak Papua harus mengerti baik-baik. Tidak boleh menyangkal jual saudara dan saudara terjadi di Papua. Antara baku bunuh antara kita dengan tidak. Jadi anak-anak yang menyangkal kepala suku, nanti kamu akan lihat masa depanmu, pasti akan saya kasih kutuk kalian. Hati-hati bicara di grup ini. Terima kasih, mohon maaf. Pak, ada pertanyaan, Pak. Satu, apakah Pak Lenis Kagoya mewakili seluruh orang Papua pendapatnya ini, atau berapa banyak orang Papua di dekat Jokowi yang memperjuangkan rakyat Papua? Karena ada satu orang Papua yang namanya Natalius Piga ini, ya ini kelihatannya malah justru kurang pas kalau saya lihat ya. Dan kedua, apakah Bapak menerima kenyataan bahwa ada kesenjangan di Papua ini dibandingkan dengan wilayah yang lain? Dan kalau menurut saya sendiri, saya beberapa kali ke Papua juga, dan itu Papua menjadi pembahasan. Saya alma mater saya dari Universitas Kristen Satya Wacana ya. Jadi kita tahu persis apa yang terjadi di Papua karena semua penelitian para dokter-dokter di UKSW ini ke Papua pasti atau ke Sumba. Selalu Papua, Sumba, daerah-daerah itu menjadi paling utama, dan kita tahu persis apa yang terjadi di sana. Banyak anak-anak Papua yang ada di UKSW dan selalu kita tahu selalu dituduh OPM lah, dituduh inilah. Tetapi dulunya saya nggak percaya, Pak. Setelah saya kenal dengan mereka, banyak berinteraksi, saya baru tahu bahwa memang ada ketidakadilan di sana. Nah, yang ketiga, apakah otsus itu adalah solusi yang baik, atau jangan-jangan ada yang membuat Jokowi tidak mendengar, kayak tadi kan media-media tidak memberitakan hal-hal yang terjadi di Papua. Kalau bukan orang-orang nekat yang memblow up itu, apakah Jokowi tahu? Karena misalnya contoh nih, kemarin kita sempat membahas dana otsus ya 8 triliun, tetapi rakyat Papua ada 4 juta. 8 triliun dibagi 4 juta itu cuma 2 juta rupiah saja. Satu orang untuk 1 tahun. 1 tahun 2 juta, kecil sekali Pak. 1 tahun loh itu ya. Apalagi biaya hidup di Papua besar sekali. Iya, Jokowi menurunkan harga semen, harga gas sudah separohnya ya. Sudah hampir sama dengan Jakarta harga semen dan harga gas di Papua. Kita harus harga minyak dan gas di Papua. Kita harus akui itu. Cuman mengapa Jokowi tidak membangun pelabuhan internasional di Papua? Nah itu Pak Denis.
Ya, begini masalah pembangunan. Itu pembangunan di Papua ini kan periode pertama. Periode pertama itu pelabuhan de Papre kan lagi sedang berjalan bermasalah. Kalau masalah pelabuhan sih belum untuk Papua itu memang belum. Tapi kalau pembangunan yang lain periode pertama dengan saya sudah dilakukan. Jadi kalau ada orang Papua menyanggal untuk semua langkah-langkah Jokowi dianggap itu salah, ya yang tahu hanya Tuhan saja. Kami serahkan sama Tuhan. Jadi saya dengan Jokowi awalnya dari nol, mulai dari John ajak Jokowi ke Papua kampanye pertama sampai kami kepala suku berjuang sampai bawa ke Wamena, minta pembangunan semua di Papua selama yang 5 periode pertama saya lakukan. Orang Papua menyangkal semuanya itu, ya kita serahkan sama Tuhan. Itu aja. Karena begini. Sekarang pembangunan sekarang ini, saya kan Sapalin bukan Sapusus lagi. Yang Sapalin sekarang kan Billy. Silakan bicarakan dengan Billy. Melanjutkan periode sekarang. Dan juga ada Menteri PU, ada orang Papua, orang Wamena sendiri. Jadi jalan Jayapura Wamena tembus ini zaman saya. Saya yang bangun. Sekarang periode ini mana? Adik-adik tanya mereka, jangan tanya saya. Itu aja. Jadi ini harus ada kenangan. Sekarang dia bilang pembangunan Lukas Nmb, Stadion besar ini menjadi zamannya periode pertama, bukan periode kedua. Jadi sekarang buktikan periode kedua ini. Sekarang ada menteri-menteri yang masuk ini, silakan. Kenapa harus tunduk saya terus? Mereka ada menteri bicara dulu. Kalau saya kan sudah bangun dengan Jokowi. Jadi kalau ada menyangkal untuk pembangunan, sama saja Yesus menyangkal, murid-murid menyangkal Yesus, sama saja. Ini sudah semua ini orang-orang ini. Hati-hati loh bicara ini. Tapi pembangunannya itu kan gini Pak, sama seperti itu pembelanya Robert Walter Mongisidi kan. Kami nggak butuh jarum, kami nggak butuh pabrik jarum, kami nggak butuh yang canggih-canggih itu, kami butuh merdeka. Nah, LIPI itu pernah memberikan 4 rekomendasi. Satu dialog tadi yang Pak Leni sudah bicara tadi. Ayo kita bicara dialog. Tetapi kenyataannya Pak Jokowi tidak pernah mau diajak dialog oleh dari United Liberation Movement Papua itu Pak Markus Haluk dan timnya ya, dan juga beberapa orang petinggi OPM yang ingin bertemu Jokowi. Jokowi nggak mau untuk berdialog. Dan kedua, dialog-dialog itu nampaknya sepihak saja jadi bukan dialog saya kira ya, tapi dari pembisik-pembisik di Jokowi ya. Kalau tidak ada Pak Lenis mungkin Jokowi tidak akan pernah membangun Papua. Ya memang Nah itu kan bahaya sekali Pak. Sekarang nggak ada Pak Lenis nih sekarang nih. Begini Pak, sekarang ini kan yang sekarang saya membuka ya sekarang. Sekarang ini kan posisi saya yang staf khusus digeser itu kan yang bikin orang Papua juga. Supaya saya tidak ada posisi situ. Sekarang udah tersangka. Jadi yang orang yang mau membunuh saya, guna kejahatan ini kan hanya orang Papua. Makanya di sini ada Jundas. Gitu loh. Jadi silakan sekarang yang ada yang periode ini ada menteri. Dari Wamena juga ada di sini. Balil, orang Papua juga. Billy, staf khusus presiden. Coba tiga-tiga ini turun lapangan. Jangan tanya saya terus. Saya kan sudah bangun periode pertama sudah. Kenangan saya banyak pembangunan kelihatan di Papua. Yang kedua, masalah merdeka dan tidak ini begini. Masalah lepas atau tidak. Tujuan kita sama. Mau Indonesia juga dia sudah merdeka. Papua juga ingin merdeka. Tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Itu saja tujuannya. Tidak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang berjuang untuk kita merdeka dan sebagainya, silakan saja. Itu hak kebebasan di secara hukum menyampaikan pendapat itu hak. Tidak ada dilarang. Asal jangan kekerasan. Itu aja. Tapi jiwa ingin membangun. Saya ini jiwa untuk membangun, ingin merdeka dalam pendidikan, kesehatan itu saya Lenis Kogoya. Titik. Itu saja. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia saya akan bangun Papua. Jadi tidak ada yang kalau pikiran saya itu. Tapi kalau ingin merdeka dan perang dulu kan silakan. Ini kebebasan silakan berdapat. Tapi saya ini prinsip untuk merdeka dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi. Saya ini yang bangun di Papua. Jadi tidak ada istilahnya saya dipengaruhi siapapun tidak. Tetap posisi saya untuk merdeka dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan bersama-sama kita jalan. Itu saja, Titi. Kalau tidak ada Lenis Kagoya dan Jokowi, apakah Papua akan dipedulikan, Pak? Ya, Jokowi sampai hari ini belum sampai ke Papua karena saya bukan staf khusus lagi. Sekarang kan staf ahli. Iya, tetapi kenyataannya kan
harus diakui Papua mulai dibangun di zaman Jokowi. Sebelum Jokowi nggak ada pembangunan di Papua. Dan tadi menurut pengakuan Pak Lenis dan kita semua juga tahu bahwa ada peranan Pak Lenis membisiki Jokowi untuk turun ke Papua. Kalau enggak juga nggak akan ke Papua juga. Ya saya diam, Jokowi mungkin dia juga. Mungkin. Nah makanya sekarang kalau Pak Lenis nggak ada, Jokowi nggak ada, lalu siapa yang mau? Karena banyak sekali teman-teman kita yang di Jakarta pun akhirnya blunder, Pak. Ya silakan koordinasi dengan Billy. Ada staf khusus milenial ada menteri PU ada. Maksud saya itulah sebabnya rekan-rekan Papua memilih Merdeka, Pak, karena tidak mungkin menggantungkan kepada Pak Lenis dan teman-teman di Jakarta. Ya itu pendapat saya. Begini, Ya. saya prihatin sama masyarakat di Papua. Saya itu serba susah, mau bicara ada itu serba susah. Artinya begini, saya itu mundur kena maju kena. Karena di Papua ini yang pergerakan semua goyah semua. Jadi saya mau maju kena mundur kena posisi saya. Tapi hanya saya berpegang adalah bagaimana saya mau mensejahterakan rakyat Papua dengan konsep kasih, dengan hati yang tulus. Konsep kasih. Saya membangun pakai konsep kasih, bukan pembunuhan, bukan pembantaian, bukan kebencian, bukan iri hati, bukan untuk fitnah. Saya membangun dengan tulus, dengan kasih sayang. Kalau memang masyarakat di sana inginkan untuk keamanan, tarik ke daerah atau ke kota, oke kami siap. Siap tarik. Jangan ada kekerasan, aja. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.